Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Sadi Tutorial. Selamat bergabung, selamat bertemu lagi dengan channel Sadi Tutorial. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Ini teman-teman, langsung saja to the point, tidak berlama-lama. Kita ini belajar lagi menjadi seorang YouTuber. Di video ini saya memberi judul kreator besar pun pada tumbang, apalagi pemula. Kalau menurut Anda penting video saya ini, tonton sampai dengan selesai supaya Anda tidak gagal paham, supaya Anda mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu, belajar bersama. Tidak ada guru-guruan di sini. Kreator besar pun pada tumbang, apalagi pemula. Terus Anda mungkin punya pertanyaan. Bagaimana Bang Sadi Tutorial supaya kreator itu tidak tumbang, apalagi pemula? Ini benar loh teman-teman. Banyak kreator-kreator memundurkan diri. Itu banyak. Di Indonesia itu tumbang. Kenapa bisa demikian? Nih, saya melakukan riset penelitian. Bukan sok pinter teman-teman. Tapi ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Mengapa banyak kreator-kreator tumbang? Ini yang tumbang ini bukan hanya YouTuber pemula saja, tetapi kreator-kreator besar. Solusinya bagaimana Bang Sadi Tutorial di sini yang saya akan bahas, yang akan saya beritahukan, yang akan saya berbagi kepada Anda. Yang pertama adalah solusinya ciptakan Anda senang YouTube. Ini merupakan pondasi pokok, pondasi sangat mendasar sekali. Anda menciptakan diri Anda supaya Anda senang YouTube. Kalau tidak bisa senang bagaimana teman-teman? Anda harus bisa menciptakan Anda senang YouTube. Kalau itu Anda sudah tercipta, walaupun subscribe hilang-hilangan, jam tayang sering hilang, subscribe seperti ingus, naiknya cuma 1, hilangnya 2, kan Anda bosan, ya kan? Tetapi kalau Anda menyenangi profesi Anda, maka Anda tidak ada bosan-bosannya. Itu kuncinya teman-teman. Supaya Anda itu tidak tumbang. Apalagi Anda pemula, ya kan. Solusi yang kedua. Kreator besar pun pernah tumbang, apalagi pemula. Solusi yang kedua adalah, solusinya bagaimana Bang Sadi Tutorial? Solusi yang kedua adalah ciptakan tak peduli. Jadi dalam dirimu itu Anda harus menciptakan tak peduli pada hater. Karena hater-hater itu tidak sedikit teman-teman ya. Saya akan memberikan solusi bagaimana. Ini YouTuber pemula ya. Kalau ada hater kan bisa down. Ini YouTuber pemula itu bisa down ya. Bisa juga tidak. Kreator besar pun bisa down juga. Ini kan manusia. Solusinya adalah Anda itu harus jangan memperdulikan. Cuek saja. Kalau ada hater-hater berkomentar tidak senonoh. Yang dimaksud tidak senonoh ini ada hater-hater berkomentar tidak sesuai dengan keinginan Anda. Ada hater tidak berkomentar sesuai dengan isi video. Ada hater itu menjatuhkan, mengejek kepada Anda. Ya, solusinya senyumin saja. Tidak usah dimasukin hati. Ini menurut saya begitu teman-teman. Barangkali Anda setuju dengan pendapat saya. Ya, menurut saya teman-teman harus setuju. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin menjadi orang hebat. Jadi tidak usah dimasukin hati. Tidak usah menjadi pikiran. Kalau ada hater-hater berkomentar tidak sesuai dengan keinginan Anda dimasukin hati, nanti Anda sendiri yang bikin, Anda sendiri yang pusing, Anda sendiri yang stres. Solusinya senyumin saja. Anggap saja angin lewat. Tidak usah dipikirin. Kalau Anda kuat, komentar-komentar hater itu tidak usah dihapus, tidak apa-apa. Kalau Anda kuat, hapus boleh. Ya, tidak usah diladenin. Begitu teman-teman. Tidak usah. Cueklah begitu. Pokoknya cuek begitu saja. Kemudian kreator besar pun pada tumbang, apalagi pemula. Solusinya bagaimana Bang Sadi Tutorial? Solusi yang ketiga adalah ciptakan ide-ide konten baru.
Jadi Anda itu harus menciptakan ide-ide konten baru. Seorang kreator, bagaimana kalau tidak bisa baca di tutorial? Harus bisa teman-teman. Harus bisa gitu. Harus Anda itu menciptakan ide-ide konten baru. Ide-ide konten baru itu bagaimana masa di tutorial? Begini. Di YouTube itu kan ada dua teman-teman, orang bikin channel itu ada orang bikin channel itu satu tema, misalnya video memasak, besok memasak lagi. Pokoknya muter-muter tentang memasak. Itu satu tema namanya. Apakah konten satu tema itu ada yang sukses? Nah, gini. Yang memundurkan diri, konten satu tema banyak, yang sukses seorang kreator bikin konten satu tema, yang sukses banyak, yang gagal banyak. Yang memundurkan diri banyak, yang sukses banyak. Nah, ada konten campuran. Nah, ini konten itu campuran. Begini, misalnya pada hari ini Anda itu bikin konten pada tanggal 1 konten memasak, besok bikin konten mukbang, besok jalan-jalan, pokoknya amburadul lah. Tapi itu pun bisa sukses juga, karena konten campuran itu asal original bisa maju dan bisa sukses juga. Ini sudah banyak sekali yang sukses dan banyak sekali yang muntaber memundurkan diri tanpa berita. Jadi tergantung Anda sendiri. Cuman ada kreator-kreator bikin konten satu tema itu bisa mudah sukses. Ada yang berpendapat demikian. Ada juga orang bikin konten campuran bisa lebih sukses lagi. Bisa juga seperti itu. Yang penting, yang perlu digarisbawahi dan Anda harus ingat teman-teman, Anda bikin konten itu, kontennya itu original. Yang maksud original itu video bikinan Anda sendiri. Begitu teman-teman. Jadi kreator-kreator besar pun pada tumbang. Ini solusinya seperti itu. Kemudian solusi berikutnya apa lagi Bang Sandi tutorial? Solusi berikutnya adalah Anda itu harus mempunyai jiwa semangat. Dan di semangat juang 45 itu harus diterapin di hatimu supaya Anda itu tetap semangat. Anda pun harus memikirkan masa depan Anda. Bagaimana nanti kalau Anda sudah tidak produktif lagi, tidak punya tenaga lagi bekerja keras, ya kan? Kalau YouTube ini kan kerjanya berbicara seperti ini, berbicara di depan kamera. Walaupun Anda itu tidak punya tenaga kuat, kan bisa punya jaminan masa depan. Ini menurut saya. Jadi nge-YouTube itu menurut saya nih teman-teman merupakan solusi terbaik di saat ini, ya kan? Anda harus mengikuti perkembangan zaman. Tuh, ini harus Anda itu memikirkan masa tuamu. Begitu maksud saya. Bukan saya bermaksud menggurui ya teman-teman ya, bukan bermaksud menggurui gitu ya. Jadi ini solusi supaya Anda itu tidak ikut tumbang. Jadi Anda itu harus punya pikiran-pikiran yang kuat, harus punya ide-ide yang kuat, harus punya cita-cita yang kuat. Jangan mudah tumbang dan mudah apa ya teman-teman? Mudah capek. Jadi jangan mudah capek. Tentunya supaya tidak mudah capek Anda harus menjaga kesehatan. Ini juga penting teman-teman. Jadi harus komplit, semangat iya gitu. Jadi sebenarnya Anda itu harus komplit teman. Harus berdoa juga, upload videonya harus rajin, berkunjung ke sepak bola harus rajin, terus berkunjung ke channel besar harus rajin. Pokoknya segalanya begitu teman-teman kalau ingin berhasil. Jadi berhasil nge-YouTube itu memang tidak mudah, tapi tidak sesusah yang Anda pikirkan. Pokoknya begini, tidak semudah Anda bergede begitu. Tetapi kalau Anda berusaha, pantang menyerah, karena ini banyak kreator-kreator yang sukses itu tidak sedikit itu tidak menyerah, itu sudah dibuktikan sendiri. Bukan asal saya ngomong, bukan asal saya berbicara,
sudah dibuktikan oleh insan tutor guru kita, ini sudah punya penghasilan rutin seperti pegawai negeri. Ini kan merupakan sesuatu yang luar biasa. Anda pun bisa meniru, begitu teman-teman. Jadi sudah ada buktinya orang-orang sukses itu menjadi seorang kreator di YouTube itu. Itu teman-teman yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Anda mencerna gitu, Anda memahami, akhirnya Anda bisa mempraktekkan ke channelmu ya kan, supaya channelmu itu berkembang. Pesan saya di video ini teman-teman ya, jangan pernah jangan pernah Anda itu meninggalkan sholat 5 waktu, tetap berdoa ya. Itu saja teman-teman ya. Apabila ada kata-kata yang salah dibuang saja, dan apabila ada yang bagus silakan diambil. Begitu saja teman-teman, simple saja. Itu saja teman-teman. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.